Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku di sini, Febriani dari Mahkota Sorong, Provinsi Papua Barat. Sebelumnya, aku mau ngucapin dulu nih kepada kakak-kakak Akademi Islami yang telah memilih aku menjadi panelis Akademi 2020. Oh iya, kalian semua gimana kabarnya nih? Aku harap kalian semua tetap sehat selalu dan juga senantiasa mematuhi protokol kesehatan ya. Tapi aku selalu doakan kalian agar kita tetap dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dari wabah virus seperti ini. Amin. Nah, kali ini aku akan membahas materi yang cukup menarik nih untuk kita semua, yang dimana setiap orang sangatlah mudah untuk mendapatkan berbagai informasi berita yang telah disajikan, baik itu melalui media cetak maupun media elektronik. Nah, kira-kira udah ada bayangan belum nih aku akan membahas apa? Oh iya, tetap stay tune dengerin podcast aku sampai habis ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang penangkal hoax di kalangan masyarakat dan juga milenial. Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu nih, kalangan masyarakat seperti kita kan pada dasarnya udah termasuk dalam kategori yang tentang percayanya dengan berita hoax kan? Karena maraknya berbagai berita yang beredar di media sosial menjadikan rutinitas masyarakat dalam memantau keadaan dunia ini. Namun dalam menerima berita belum tentu sesuai dengan kenyataan dan kini sering terjadi di kalangan masyarakat. Banyaknya berita yang disebarkan secara langsung oleh seseorang dan menceritakannya dari orang satu ke orang lainnya justru sudah menjadikan warisan kita mendekatkan diri pada orang lain kan. Berarti kan teman-teman, hal yang kita lakukan sebagai warga negara Indonesia yang pasti bisa mengingatkan bahwasanya berita yang jadi buah bibir ini kan masih tanda tanya keasliannya. Ada baiknya jika jangan diumbar, dan cara mengetahui benar dan tidaknya suatu berita itu ya kita harus cari tahu dulu ini benar atau tidak informasinya dari mana. Tapi kalau untuk menangkal suatu hoax yang sudah melekat dari pemikiran masyarakat dari mulut ke mulut, yaitu sebagai warga negara Indonesia kan kita punya dasar negara yaitu Pancasila, dan setiap sila kan punya makna sendiri. Sebagai rakyat Indonesia kita harus berpedoman dari Pancasila, apalagi kan kita tahu nih bahwa Indonesia ini negara beraneka ragam. Jadi kalau kita sudah berpedoman, pasti kan kita ada rasa bertoleransi nih yang baik dalam keanekaragaman Indonesia. Nah, untuk semua yang dengerin podcast aku, jika tidak berhati-hati pada berita hoax, maka bisa menjadikan black campaign pada kehidupan bermasyarakat. Seseorang yang terlibat pada penyakit hati ini, udah sampai penyakit hati ya, penyakit ini bisa menjadi provokator dalam mempengaruhi orang lain demi mendapatkan fondasi yang kokoh pada pembelaan dirinya. Nah, kalau kita tidak berhati-hati, tentunya dari perihal tersebut dapat merugikan pihak bersangkutan yang menjadi korban fitnah dalam berita hoax tersebut kan. Oh ya Kak, bagaimana sih cara anak muda nih dapat menangkal berita hoax tersebut? Oke, kita kan sebagai warga negara Indonesia dengan menangkal hoax berdasarkan sikap kita yang berhati-hati dalam mendapatkan sebuah informasi berita. Sebelum membagikan berita, mencermati terlebih dahulu judulnya, terus mengandung unsur provokator atau tidak. Apabila telah menemukan unsur provokator, maka carilah berita berupa sesuai fakta yang mengatasi kabar berita tersebut. Nah, kita sebagai generasi milenial dan masyarakat Indonesia harus cerdas dalam menyikapi berita tersebut yang diterima, apalagi menyangkut tentang agama, suku, dan adat juga nih teman-teman. Dengan begitu, tidak terjebak lagi mempercayai adanya berita hoax. Dengan demikian, sedikit demi sedikit, hoax tak akan berkembang lagi sehingga berita sesuai fakta dan dengan semestinya. Mungkin segitu dulu podcast aku kali ini. Pesan-pesan aku, semoga kita bisa menangkal baik-baik adanya berita-berita hoax. Jadi jangan terlalu gampang untuk menyebar berita yang kita belum tahu ini benar atau tidaknya.
dan jangan mudah untuk percaya berita-berita ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.